Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. Innahu kana 'abdan syakura. Wa qadayna ila bani Israila fil kitabi latufsidunna fil ardh fil ardi marrataini wa la ta'lunna 'uluwan kabira. La tufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada anak kami yang bernama Samsul Arifin tadi yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat kepadanya dan kepada kita semua. Kemudian acara selanjutnya yaitu sambutan panitia penyelenggara. Untuk sambutan ini kami mintakan dengan hormat kepada Anda Haji Rahmati, kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, puji serta syukur dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan limpahan rahmat dan karunia sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, yaitu di Langgar Al-Muttaqin kita ini, dengan tujuan yang sama, untuk memperdengari pembacaan Isra wal Mi'raj yang insyaallah akan disampaikan oleh Bapak Guru atau Pak Habib yang datang dari Kalimantan Selatan. Yang terhormat Bapak Habib atau Bapak Guru yang datang dari Kalimantan Selatan. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Busoy bersama perangkat-perangkat desanya. Yang terhormat Bapak-bapak tokoh-tokoh agama. Yang terhormat Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, para undangan yang saya muliakan. Saya atas nama mewakili panitia penyelenggara mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, terutama kepada Bapak Habib beserta rombongan yang sudi kiranya memenuhi undangan atau salam dari kami untuk mengisahkan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW pada malam hari ini. Terima kasih pula saya ucapkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, para undangan yang telah datang ke tempat kami ini guna mengambil undangan ataupun seruan dari kami. Saya atas nama panitia penyelenggara mengucapkan ampun dan maaf yang sebesar-besarnya jika seandainya ada terdapat kesalahan-kesalahan ataupun kehilapan-kehilapan dari kami, baik mengenai jamuan ataupun santapannya yang kurang berkenan di hati para bapak ibu saudara sekalian. Saya atas nama panitia penyelenggara mengucapkan ampun dan maaf yang sebesar-besarnya, karena mana hanya itulah yang dapat kami hidangkan pada malam hari ini. Tidak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan jemaah Langgar Al-Muttaqin kita ini yang begitu bersusah payah membantu kami, baik berupa tenaga maupun pikiran, bahkan sampai-sampai dengan keuangan. Kami tidak dapat membalasnya, hanya kami serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah membalaskannya yang setimpal dengan amal perbuatannya. Karena mana? Kalau tanpa bantuan para bapak ibu sekalian, tidak akan mungkin acara bisa berjalan seperti ini. Nah, jadi saya panitia penyelenggara sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Hanya itulah yang dapat saya sampaikan selaku wakil panitia penyelenggara. Kurang dan lebihnya saya ucapkan ampun dan maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada panitia penyelenggara menyampaikan sambutannya tadi. Kemudian acara selanjutnya ialah acara inti, yaitu ceramah agama Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang disampaikan oleh Al-Habibuna, yaitu Habib Shadiq dari Hulu Sungai Utara.
kepada beliau, waktu kami persilakan. Sallallahu ala Muhammad. Kelihatan sudah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyaman mana? Yang ini apa yang ini? Hah? Yang keduanya ini. Ini nyaman. Halo. Hah? Ini nyaman. Agak pecah sedikit. Ehonya dikurangi. Eho dikurangi sedikit. Nah, ehonya terlalu banyak eho berdegong. Kalau dua-duanya bu ngalih benar urusannya. Boleh tahu tadi K7 dijawabinya, ayo. Nah, eho dikurangi. Sekali lagi, mari kita ucapkan salam dengan harapan mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diselamatkan di dunia, diselamatkan di akhirat, diselamatkan anak-anak kita, keluarga kita, saudara kita, semua yang kita cintai, diselamatkan di dunia dan di akhirat. Diselamatkan mereka semua sehingga kita semua yang hadir di sini pun mudah-mudahan dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Karena memang tujuan orang hidup itu sebetulnya kepingin selamat. Orang ketujuh selamat. Napapun yang digawe orang, napapun hajatnya, napapun yang menjadi cita-citanya pasti ingin dibarengi dengan selamat. Ada yang ingin menjadi sugih, ada? Hah? Tidak ada yang menyambut? Hah? Apa sugih semuanya sudah kira-kira? Sudah sugih semua di sini? Ada hakun sugih lagi jadi? Hah? Ada yang mau jadi sugih? Belum lagi, kan namanya orang mau. Ada yang mau kawin, ada. Namanya orang mau. Kalau jujur kurang pas, jujurannya kurang pas, ya sudah. Ada yang punya keinginan menjadi pintar, ada. Semua pasti dengan iringannya supaya selamat. Kalau sampai punya sugih, tidak selamat percuma. Sampai punya ilmu tinggi tapi tidak selamat, masuk neraka percuma. Sampai punya bini, punya laki tapi tidak menjadikan masuk ke dalam surga juga percuma. Sebetulnya kehidupan pasangan ini bukan hanya yang bisa ngasih makan, tetapi bagaimana bisa menjadi satu kesatuan sehingga mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sekali lagi kita niatkan lagi, dalam hati kita ingat-ingat anak kita, saudara kita, semua yang kita inginkan selamat, dibayangkan, kita yakini dan kita khusyukkan bacaannya, niatkan semudah-mudahan bukan cuma kita tapi semua yang dalam hati kita, semua orang yang kita ingat diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka atal alimul hakim. Amma ba'du. Yang sama-sama saya hormati para guru, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para tetuha kampung, yang mana tidak saya sebutkan satu persatu nama beliau, tapi tidak mengurangi daripada rasa hormat saya.
para aparatur pemerintahan, pembekal, kalau di sini tadi ya, pembekalnya mana pembekalnya? Hah? Ada di luar. Hah? Tukang parkir ya lain. Tidak masalah pembekal jadi tukang parkir, bagus, yang mengatur. Apapun yang digawe itu yang penting bisa menjadi pelayan masyarakat. Pemimpin ini sebetulnya bukan mau dilayani rakyat, tapi harusnya melayani kepada rakyat. Jadi pembekal, apalagi bupati, gubernur, presiden, itu hakikatnya bukan kita melayani mereka, tapi mereka harus melayani kita. Jangan takut-takut sampean ya. Untuk protes tidak masalah, jangan takut. Loh, kenapa sebabnya? Loh, mereka makannya dari mana? Dapat dari gaji. Gaji dapatnya dari mana? Namanya aja APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara. APBN dapatnya dari mana? Dari uangnya sampean sendiri. Jadi bubuhan pemerintah itu makanya ya dari sampean. Jadi harusnya yang menghormati kepada sampean. Ini malah aneh, sampean yang harus menghormati. Kalau jalan ada bupati, siapa yang dahulu? Bupatinya apa yang dahulu? Bupatinya dahulu, yang lain harus stop. Ini aneh namanya. Yang menyetopin masyarakat, yang di stop juga repot sudah. Nggak masalah. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana menjadikan kita tergolong orang-orang yang beruntung. Orang yang beruntung dalam kehidupan dunia ini. Kenapa sebab saya katakan beruntung? Karena Allah memberikan nikmat yang besar kepada diri kita. Banyak orang menyangka nikmat itu sesuatu yang mana kecil saja. Banyak orang menyangka nikmat itu sesuatu segi materi. Paham materi sampean, Bu? Bu, paham materi sampean? Tahu materi? Paham materi sampean? Tuh, yang di luar paham materi. Materi itu duit, kata orang sekarang. Tahu duit? Kenal duit? Bu, kenal duit? Kenal duit? Yang harus kenal duit? Kenal juga? Kalau orang mendapatkan duit, tandanya dia mendapatkan nikmat, jujur. Kalau pulang tidak bawa duit, tandanya dapat ada rezeki apa dapat musibah. Sampai berangkat bekerja, pulang bawa duit, bingung lah. Wah, nikmat dari Allah. Tapi kalau sampai bekerja, pulang tidak dapat duit, pasaran sepi, getah murah. Di sini getah apa sawit? Sawit pas larang, tidak ada buahnya. Pulang dari begawe, belum sampai rumah, ban miris. Sampai rumah apakah sampai mengelus dada? Alhamdulillah, nikmat daripada Allah atau musibah kira-kira? Bu, musibah apa? Bujur. Abahnya pulang tidak bawa duit, musibah apa kada kira-kira? Pas beras habis, bawang habis, iwaknya habis juga, kanakan rame, susunya habis, musibah apa kira-kira? Hah? Kalau sampean selama ini melihat nikmat hanyalah berupa duit, tandanya sampean ini orang yang munafik. Kenapa sebabnya? Allah memberikan yang lebih daripada yang kita minta. Sampai berapa sih minta duitnya satu hari? Bu, minta belanja abahnya berapa sehari? 100. Oke, saya kasih gambaran. Allah memberikan lebih dari 100. Napas, tahu napas sampean? Kita manusia makhluk hidup itu pasti bernafas. Nafas itu menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida. Behina kata orang sini. Behina, behina atau behina? Behina namanya. Ini oksigen di rumah sakit Grogot satu tangki dijual harganya 800.000. Kalau sampai pakai sehari habis. Allah alhamdulillah tidak memberikan harga. Tidak ada kisahnya Allah mengatakan satu hari kalau berhinap 500.000. Ada tak?
Ada nggak dijual oksigen? Sama Allah dijual apa ada? Berapa sampai nontongnya? 800.000 satu hari. Satu bulan berapa boy? Berhitung. 24 juta. Setahun berapa? Berhitung pulang. 288 juta setahun. 10 tahun 2M 880. 20 tahun 5M 760 juta. 30 tahun. Ayo tinggal kalikan saja sampai umur 40 tahun sekarang ya. Pukul rata 40 tahun. Berapa diberinya oleh Allah? 11M 520 juta. Banyak apa sedikit kira-kira? Allah suruh bayar apa gratis? Kira-kira nikmat apa tidak? Alhamdulillah. Napas lancar, enak. Saya ini mulai pagi tadi napas nggak lancar. Itu sudah rasanya mau mati. Aduh, hibah tadi banyak nih. Kalau sampai mau hibah ini, padahal isinya apa? Banyu aja, dalam isinya banyu juga. Tapi kadang kala berhinak rasanya mau mati mau pagi tadi. Aku pikir bisa gagal ke sini kira-kira. Alhamdulillah dokter dahulu suntik sana suntik sini. Gasan siapa? Aku disuntik gasan siapa? Yang untung sampai nama saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Coba saya tidak suntik tadi, tidak mungkin bisa berteriak sekarang. Alhamdulillah nikmat daripada Allah Subhanahu. Jadi terlalu banyak itu baru berhinak. Belum kayak apa nikmatnya tangan, kayak apa nikmatnya melihat, bagaimana nikmatnya telinga, bagaimana nikmatnya mulut. Banyak lagi daripada nikmat-nikmatnya Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau engkau menghitung daripada nikmat-nikmatnya Allah, maka pasti kamu tidak akan bisa menghitung daripada nikmatnya tersebut. Karena itu jangan terlalu naif ya. Jangan terlalu kita ini melihat segala sesuatunya dengan duit. Napa-napa duit. Orang mau minta tolong duit. Mau melamar, mau kawin, mau makan, terus yang tidak pakai duit apa bu? Bu, kira-kira nikmat mana, senang mana, duit atau lawan abahnya? Abahnya pulang tidak bawa duit, senang tidak kira-kira? Atau duitnya pulang tidak bawa abah, pilih mana? Ibu-ibu, mana ibu-ibunya nih? Abahnya pulang tidak bawa duit, atau duitnya pulang tidak bawa abah, milih mana? Apa? Tidak ada suaranya ibu-ibunya. Bu, mengantuk kayak apa ya? Pilihan yang menegangkan sampai ini. Mau duitnya atau mau abahnya? Dua-duanya. Alhamdulillah. Makanya bu doakan abahnya ini jangan dimamai itu loh sampean ya. Mau berangkat sudah dimamai, Pak hati-hati nah. Ini berasnya habis semua, berangkat habis, harus dapat duit. Bah, mau jadi Tuhan nggak sampean ini? Mau jadi Allah kah kira-kira? Doakan yang baik, jangan dimamai. Karena kalau mau dapat rezeki yang lancar, yang bagus, jadikan hati suami itu senang ketika berangkat, senang ketika pulang, maka pasti Allah akan membukakan rezeki yang baik. Jika ada berangkat pegawai sudah dicalengin, boleh belum lagi disambut assalamualaikum. Lihat ya abahnya mukanya ya apa ini. Wah dapat duit kira-kira baru disambut baik. Kalau buahnya dari jauh, wah kelihatannya kalau dapat duit ini. Disambut apa kata kira-kira? Disambut apa enggak? Disambit jadinya. Jangan boge. Kalau sampai jadikan hatinya senang, maka insya Allah rezeki akan lancar. Tapi kalau sampai jadikan marah, akhirnya bulik kagak hakun bulik abahnya sampean.
duitnya gini yang guling, abahnya kada mau guling. Jangan salahkan perjalanan karena servisnya kurang memuaskan. Kalau pulang disambut apa kada Pak? Betapa nabu? Disambut namanya kak? Sudah siap bungas, berpupur, bergincu, sudah siap minyak harum menunggu di belakang pintu, gitu kan sampean? Apa tinggal memasak di belakang? Pakai daster, kada berganti 3 hari, bau bawang, kada bersisir, kada mandi. Yang pertama apa yang kedua? Yang pertama apa yang kedua? Yang kedua, pantas abahnya tidak mau bulik. Takutan. Bulik ke rumah, ini biniku kan malampir ya. Yang bingung imam abahnya nih, makanya mau bulik setumatan aja, cepat-cepat ganti baju, takut kesurupan mak lampir akhirnya. Yuk, saya kasih cara. Sayyidatullah Khadijah, beliau itu bisa menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah karena setiap mau pulang pasti disambut. Berangkat beliau itu diantarkan, pulang disambut, ditungguin. Ini jam segini wayang pulang, ditungguin. Karena usah di HP. Di mana kamu? Di mana pian? Wah, itu bukan namanya menunggui, namanya bodyguard atau bodyguard. Security, satpam. Pian ini bukan satpamnya tapi penggembiranya, Ibu. Kalau bisa diganti ya caranya ya. Yang bagus. Sampai ke sini bungas-bungas lihatin bungas di rumah pakai daster aja nih. Padahal itu kan baju ini siapa? Abahnya apakah saya kan, Bu? Baju bungas-bungas, popor siapa yang menukarkan saya atau abahnya? Gincu yang menukarkan saya apa abahnya? Kalau saya main ke sini pakai popor, gincu segala macam. Di rumah kadang mau pakai sayang gasan pengantinan saja. Yang nukarkan pengantinnya atau sampean ya kira-kira abahnya nukarkan itu biar menyenangkan abahnya, paham? Kita kayak Isra Mi'raj ini biar paham sampean. Soalnya nanti bakalannya ada cara-caranya, trik sekiranya ini baru satu aja. Triknya banyak lagi untuk sekiranya sampean dapat keluarga sakinah mawaddah. Ya apa? Nanti akan bahas lain waktu. Khusus perempuan laki-laki gampang, yang penting khusus perempuan. Alhamdulillah malam ini kita berkumpul di Masjid At-Taqwa. Masjid apa ini? Langgar apa? Nurul Muttaqin. Al-Muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Ini mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang bertakwa. Amin. Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sungguh kejadian yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Subhana maha suci Allah. Tasbih ini menunjukkan jikalau sesuatu yang luar biasa, kita disunahkan untuk mengatakan tasbih subhanallah. Dikatakan dalam tafsir, jikalau ada awal surat yang mana dimulai dengan lafaz tasbih, maka menunjukkan surat ini ada kejadian luar biasa atau ada yang disampaikan luar biasa. Dalam ayat tadi dikatakan Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ayat lain dikatakan Sabbihisma rabbikal a'la. Semua menunjukkan kalau yang namanya surat ini adalah surat yang penting. Apa kehebatan daripada Isra wal Mi'raj? Karena pada waktu Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenapa kena ini? Berceramah juga. Panitia. Oh itu sebijian kan? Sapu kan tunjuk atau ini pacul lempar kan? Keras-kerasan pulang lagi. Saya yakin sampai tidak mendengar, saya mendengar yang itu ya lo. Daripada putus saja lempar buang yang satu ini penyakit.
Ada sapunya. Satu tapi nyari masalah. Kalau ada yang mengirim, siapa gerak yang mengirim ini? Mau awal pulang. Keluar. Nah, tetap ya. Sapu, bunyi lagi, hantam lagi Pak. Sampai tugas penghantaman. Kalau tambah seksinya lagi, seksi penghantaman. Kalau itu rame hantam, yang orang tuanya kecil hantam juga ya. Ada yang kuring hantam sekajor juga ya. Biar ada kuring-kuringan. Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah suatu kejadian yang luar biasa. Kenapa luar biasanya? Karena pada waktu malam ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa langsung dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa ada perantara, tanpa ada hijab, tanpa ada tabir pemisah antara Allah dengan Rasulullah. Langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadikan segala sesuatunya hebat ketika waktu Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi, karena mulai zaman Nabi Adam sampai nanti yaumil kiamah tidak akan ada sesuatu yang bisa menyamai. Jangan lebih hebat, sama pun tidak mungkin lawan Rasulullah sallallahu alaihi. Inilah yang menjadikan kehebatan. Kalau andai kata daripada ilmu, ada ilmu syariat itu wajib buat kita, thariqat wajib, kemudian yang namanya ma'rifat. Puncak ma'rifat adalah mahabbah, cinta. Cinta adalah yang mencintai, dan yang dicintai namanya muhibbin, orang yang cinta. Puncaknya kecintaan adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Puncaknya lagi yaitu multaqa, iltiqa al-mahbub, pertemuan daripada orang yang dicintai. Kalau sudah cinta, pasti ujung-ujungnya kita kepingin ketemu. Kalau cinta bagaimanapun, tidak ketemu percuma pada. Bu, cinta tidak sampai lawan lakinya. Tidak ada apa-apa. Saya cinta, biar aja gin pegawai di luar negeri. Tidak ketemu tidak apa-apa. Yang penting duitnya. Apakah cinta bujur? Tidak, Cinta bagaimana? Abahnya mengajak, ayo ikut berangkat juga, ketemu daripada orang yang dicintainya. Begitu pula Allah dengan Rasulullah, cintanya luar biasa. Pertemuannya inilah puncak daripada kehebatan Rasulullah. Malam Isra wal Mi'raj Rasulullah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menunjukkan kalau kejadian Isra wal Mi'raj adalah luar biasa. Karena itu dikatakan subhanallah. Disunahkan buat kita kalau memandang sesuatu yang luar biasa itu mengatakan subhanallah, masya Allah, gunung yang hebat, subhanallah. Bagaimana Allah menciptakan? Tadi bunyi kruik kruik kruik, subhanallah. Masa kecil bisa suaranya nyaringnya lah, ada speaker padahal. Subhanallah. Ada yang bening bungas-bungas selalu. Subhanallah juga. Kadawani menjawab sampean nih. Semuanya adalah sesuatu yang luar biasa. Kita disunahkan melihat dan mengatakan subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Itulah yang disunahkan. Karena apa? Seperti yang dikatakan dalam Al-Quran, subhanalladzi maha suci Allah, yang mana memberangkatkan hambanya di malam daripada Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Bahkan Nabi Musa alaihissalam, beliau itu mempunyai tingkat yang tinggi di sisinya Allah. Beliau adalah kalimullah. Wa kallamallahu Musa taklima, ngomong langsung dengan Allah tanpa perantara, langsung. Kalau Nabi Musa mau ngomong, ya Allah, lebih langsung langsung ngobrol dengan Allah. Bukan seperti kita kalau kita ada yang mengatakan, oh ini nyambung dengan Allah, ngobrol dengan Allah, dusta.
Tidak ada di dunia yang bisa ngobrol dengan Allah langsung. Tidak ada dan tidak mungkin. Kalau mau ngobrol dengan Allah, baca Al-Quran, maka kita ngobrol dengan Allah. Kalau orang yang mengatakan ngobrol dengan Allah dusta, dan dia adalah pengkhianat, dan dia adalah penghina kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa sebabnya? Karena kita ini banyak dosa. Allah Maha Suci, tidak mungkin bertemu dengan sesuatu kalau dia bukan suci. Kalau sampai punya dosa, ya paham? Oh, saya ini ngobrol dengan Allah. Hati-hati, bukan Allah, itu setan. Setan yang menjelma dan mengatakan dirinya adalah Allah. Itu hati-hati. Zaman sekarang banyak orang yang seperti ini modelnya, berhalwat dalam hutan setahun wiritan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tembus datang. Kamu adalah waliullah. Keluar langsung ikrar, aku waliullah. Jar siapa? Jarnya Allah, jar suara. Hati-hati Pak. Suara itu bukan sesuatu yang bagus, membahayakan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, paham? Orang yang hebat apa tidak Syekh Abdul Qadir Jailani? Beliau itu orang hebat. Beliau dalam kehidupannya, ibadahnya luar biasa, ilmunya luar biasa, apapun luar biasa beliau. Dosanya sangat-sangat sedikit sekali. Beliau ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiba-tiba di tengah ibadahnya turun tempayan. Tahu tempayan apa ya? Tempayan. Wadah wudhu, apa yang pakainya? Timba. Hah? Tidak. Jidat. Hah? Baskom. Jidat. Lain. Jidat itu kepala lain. Baskom. Jidat tak? Kalau orang Jakarta bilangnya jidat itu ini nah, nih jidat kepala. Batuk kata orang Jawa, batuk. Baskom itu turun dari atas langit. Baskomnya terbuat dari emas, isinya banyu, turun. Inilah air surga dan suara ini turun lagi sholat turun. Di atas pecah langit, keluar cahaya, turunlah tempayan. Ada suara mengatakan, hei Abdul Qadir Jailani, engkau adalah hambaku yang taat sekali, dan engkau terpilih daripada orang-orang yang lain. Maka hari ini aku halalkan engkau sesuatu yang haram, dan aku hilangkan daripada kewajiban-kewajibanmu kepadaku. Nikmatilah kamu karena ibadahmu yang luar biasa. Kira-kira kalau sampai seperti itu kayak apa Pak? Tempayannya diambil, dibawa bulik, dipadahi. Ini yang berkeramat. Ya lah. Jujur, oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, baskomnya tadi yang dari emas, langsung ditendangnya, kubra, hei setan keluar kamu, setan keluar kamu. 3 kali muncullah setan. Takjub setan ini, kok bisa tahu ya kalau aku ini setan? Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, ketika engkau mengatakan aku halalkan yang haram, maka aku tahu bahwa itu pasti kau. Tidak mungkin Allah itu menghalalkan yang haram ataupun mengharamkan yang halal. Tidak mungkin. Kalau sudah pasti A, maka harus A. Tidak mungkin berubah dengan kondisi apapun. Loh, jadi kan tadi aku halalkan yang haram, dusta ikam. Tendangnya lawan Syekh Abdul Qadir Jailani. Angkat tangan setan, aku kada kawal lagi mengganggu ikam, kada kawal lagi menggoda ikam. Padahal sudah banyak manusia yang mereka tunduk kepadaku gara-gara apa? Ya gara-gara itu ada suara-suara. Hati-hati ya. Suara-suara itu belum tentu menjadikan kita nang bujur. Suara itu banyak setannya daripada malaikatnya. Caranya bagaimana? Kalau dia menjalankan syariat Syekh Abdul Qadir Jailani, ini syariatnya kuat,
syariatnya beliau kuat, tahu mana yang bagus, mana yang tidak, mana yang haram, mana yang halal. Itu kuat. Kemudian thariqatnya beliau kuat, amal daripada tasawufnya beliau, kemudian ma'rifat kepada Allah kuat. Karena itu ketika mau diganggu tidak bisa, ya. Syariatnya kuat. Tapi kalau kita, aduh, dosanya banyak, mengatakan wahyu dari Allah. Oh my, kemarin ada yang nabi baru dari Sulawesi, aku nabi katanya. Nabi dari mana pian ini? Kalau bukan Islam terserah kan. Aku nabi, pembawa agama baru, agama kucing hitam gitu ya, atau tikus merah, silahkan, tidak ada masalah. Tapi ketika sampai mengatakan Islam, maka tidak bisa yang seperti itu, gitu. Silahkan sampean mau tidak pakai apa, mau nutup aurat, mau telanjang, kan silahkan. Tapi jangan pakai Islam yang mengatakan boleh telanjang. Ini yang aneh dan ini yang tidak diperbolehkan. Paham? Hanya apalagi mengatakan dapat ilham, maka aku ini tidak perlu lagi sholat, sudah tamat sholatku, aku sudah habis ilmuku, tembus sidratil muntaha. Nah, ayo, ilmunya bukan sampai langit lagi, ya. Langit 1, 2, 3 tembus lagi sidratil muntaha ilmunya. Hebat kada? Hebatnya kira-kira? Bukan daripada ilmunya. Kalau sampean mau tinggi-tinggian ilmu, iblis adalah yang paling tinggi ilmunya di semuanya. Paham? Iblis, oh iblis. Iblis itu bongol dan pintar. Hah? Betakon. Iblis bongol dan pintar. Iblis itu mahal gurunya malaikat. Paham? Iblis, malaikat ini dulu sebelum iblis diusir oleh Allah, malaikat berataan belajar lawan iblis. Belajarnya lawan iblis, apapun belajar lawan iblis. Iblis betakona, apa itu namanya? Oh, itu namanya jendela, itu namanya lawang, itu namanya lemari, ini namanya kipas angin. Kira-kira gitu loh. Masa zaman bahari di surga ada kipas angin adalah? Perlu kipas angin, perlu pakai AC, perlu, kalau sini perlu ya. Ini dikasih kipas angin masih bang berkeringat pula. Betakonnya lawan iblis. Tapi ketika Allah mengatakan, hei iblis, sujud, kata aku lebih hebat, tak mau sujud. Paham? Sombong, akhirnya diusir oleh Allah. Jadi bukan ilmu yang menjadikan orang ini sukses, tapi bagaimana amalnya. Semakin banyak amalnya, maka semakin baik kehidupannya. Jangan bingung sampean, apalagi tertipu sama model yang seperti ini. Perhatikan deh, perhatikan orang yang model seperti ini, terakhir ujung-ujungannya pasti minta duit. UUD, ujung-ujungnya duit. Perhatikan kalau tidak percaya. Maharnya 1 juta, maharnya sekian. Untuk tembus ini maharnya kunci surga 3,5 juta. Ya Allah, nyaman benar dijual kunci surga 3,5 juta ya. Adalah di sini. Ada di Amontai ada 3,5 juta. Maulah nukar ya. Maulah nukar. Kunci surga. Cuma aku mau betakon. Surganya siapa gerak? Surganya Allah kah? Oh iya Habib, surganya Allah. Kalau surganya Allah sampai nukar kunci, ada kuncinya lagi. Aku takoni, masuk sana pas apa kada kira-kira? Pasti pas apa kada? Ada tahu Habib pasti. Ya kalau katanya kunci surga, saya bilang Pak, di Indonesia kita kalau buat kunci ada yang namanya asli, ada namanya kunci palsu, paham? Lah kalau kunci palsu bisa lah dipakai kira-kira. Namanya palsu. Jadi palsu kan? Palsu enggak kira-kira? Nukar 3,5 juta dapat kunci. Iya kalau asli. Loh kalau palsu kayak apa kayaknya? Kalau palsu mau publik lagi ke dunia, mencari Pak palsu nih. Bisa nggak cari yang asli ada? Bisa nggak kira-kira? Nggak, belum tentu, belum pasti. Saya sendiri mengatakan belum pasti masuk surga. Loh, ada yang mengatakan pasti tidak masuk surga. Masuk neraka pasti tidak sampean? Hah?
Dosanya pasti enggak? Orang berbuat dosa pasti masuk? Pertanyaan saya, banyak dosa apa enggak? Hari ini berbuat dosa apa enggak? Ada dosa apa enggak? Melihat auratnya tetangga, dosa apa enggak? Istrinya orang kadang pakai menutup kerudung, lewat di depannya tekurihing, dosa apa enggak? Nah, apalagi warung di depan rumahnya Bean, tiap hari nongkrong di depan rumahnya Bean, dosa apa enggak? Orang kalau dosa masuk surga apa neraka? Neraka masuk surga. Masuk surga tanpa dihisab, ya lah. Ya kan? Nah, malaikatnya tinggal dibumuli aja kira-kira nih. Pembumulan lawan malaikatnya adalah mungkin pasti kita. Loh, neraka kita pasti, surga belum pasti. Kenapa kok mau ambil resiko? Jangan. Yang sholat belum tentu masuk surga, nah apalagi yang kada sholat parah. Loh, ibaratnya gini Pak, gini kita ambil kesimpulan, bingung ya. Kalau sampai mau sugih, maka kita harus cangkal begawi, ya lah. Kalau sampai mau sugih harus cangkal begawi, berangkat ke ladang, menore, berangkat ke ladang, manen. Nah, manen sawit apa? Manen ya. Berangkat ke tambang, batu bara, berangkat ke tambang emas, menambang emas. Cangkal begawe, pulang bisa ada bawa duit tak? Pasti bawa duit apa enggak? Belum tentu. Ada yang gawe satu hari tidak dapat, tidak keluar nih. Ada yang menore, sudah hujan tidak taunya. Ya Allah, belum kasih obat pulang. Habis enggak kira-kira? Habis apa enggak? Sampai ada yang memanen, sudah panen sampai sana ujung bebulik mana tadi? Perasaan saya panen tadi kemana yuk? Dianggap berdahulu oleh orang. Bisa enggak? Yang begawe belum tentu pasti dapat uang, apalagi nak ada begawe di rumah duduk di guring. Adalah kira-kira diantari sawit lawan orang. Adalah kira-kira diantari karet lawan orang ada. Pak sampean dah usah begawe ini kain aku antar karet ke sampean adalah. Yang bongol yang mengantari apa yang diantari kira-kira? Hah? Nggak mungkin. Apa kira-kira guring kemudian gugur duit 1 miliar dari atas langit? Tidak mungkin. Sampai putar tasbih, ya Rozak, ya Rozak, wahai pemberi rezeki, ya Rozak, ya Rozak, sampai patul tasbihnya. Apa dapat duit apa enggak kira-kira? Ada Pak. Kalau sampai mau sugih, nggak perlu banyak ngomong, nggak perlu sombong-sombongan, begawe dapat duit. Kalau nggak begawe nggak dapat duit, itu saja. Paham nggak? Berdagang, pasar, berjualan, ada sampai ayam, potong ayam, jualan ayam, baru sampai dapat. Tapi kalau nggak bakal dapat sampean. Ke pasar, di tengah pasar ngomong, hei orang pasar, ketahuilah aku ini pedagang yang hebat. Kalau aku berdagang pasti hasilnya 1 juta. Kalau ikan pada percaya, ayo nah jual lawan aku, pasti dapat untungnya, pasti semuanya. Ngomong gitu aja. Takoni, pengen jual apa? Omongan. Ada yang mau jual kira-kira? Ada yang mau nukar kira-kira? Ada ngomong terus. Orang jual obat ngomongnya banyak, tapi tetap jualannya lah. Apapun yang digawe, tapi kalau andai kata semangat, insya Allah dapat duit. Tapi belum tentu, belum pasti. Apalagi sampai ndak gawe tambah sampai sama. Kalau ingin dapatkan surga, sampai itu harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak bisa cuma ngomong. Allah berfirman, innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Alladzina amanu, sesungguhnya orang yang beriman syaratnya harus beriman, iman yakin sampai kepada Allah, yakin kepada Rasulullah, yakin malaikat, yakin kitabullah, yakin yaumil akhir, dan yakin kepada qada dan qadar. Kemudian wa amilus sholihat, beramal soleh, bukan berilmu tinggi tapi beramal soleh.
Sampai berilmu tidak beramal percuma. Sama sampai belajar ya. Belajar S1, S2, S3, S tungtung, S krim, apalagi semuanya S sampai pelajari. Pulang ke rumah, guring di rumah, main HP. Loh, kira-kira bisa langsung sugih apa kadar kira-kira? Tetap harus begawi. Kalau tidak begawi tidak dapat sampai game meskipun S-nya sampai S1000 lagi. Yuk, berapa lagi? Tetap begawi, tetap yang tidak punya S4, SD, SMP, SMA gitu. Itu S namanya S3. Itu sampai tidak lulus SD tapi begawi, bisa lah Bu sugih. Banyak kawan saya yang sugih padahal tidak tamat SD, yang penting begawi. Ini sampai mau masuk surga ya harus begawi. Kayak apa begawinya? Sholat 5 waktu, puasa, zakat, haji bagi yang mampu. Kalau sampai jalan ini maka ulaika hum khairul bariyah, mereka itu semua sebaik-baik makhluknya Allah. Kalau sudah sebaik-baiknya, jazaohum inda rabbihim, mereka akan mendapatkan balasan daripada Tuhanmu. Apa? Jannatul adnin tajri min tahtihal anhar, surga yang agung, surga yang hebat, yang mana di bawahnya mengalir sungai-sungai, masuk ke dalamnya abada selama-lamanya. Kita di dunia satu tomat ya. Tomat mana? Di akhirat lawan di dunia. Di dunia dengan akhirat lawas mana? Sampai hidup dunia berapa lama? 1000 tahun. 1000 tahun apa? Berapa tahun? Pak? Lama seberatan sudah hampir ya? Hampir apa terus? Woi Pak, mana di luar ini? Ada kelihatan aku. Pak, terus apa hampir? Semangat sampean. Kalau ada yang guring, aku berhenti. Bu, semangat apa terus? Aku lihatin juga ibu-ibunya nih. Bu, ada juga sepertinya. Ayo ya. Jadi segala sesuatunya adalah amal. Subhanalladzi asra, memberangkatkan. Rasulullah pun juga ketika waktu Isra wal Mi'raj, beliau adalah beramal, bukan dia mimpi, tidak, tapi amal. Beliau naik, berjalan dengan buruk, beramal. Asra Allah yang memberangkatkan. Apa tujuannya Isra wal Mi'raj? Linuriyahu min ayatina, untuk menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu. Isra Mi'raj ini memang kalau kita lihat secara akal itu tidak mungkin daripada manusia. Ketika Rasulullah SAW pulang Isra Mi'raj mengatakan, wahai Abu Bakar, wahai daripada umat, daripada orang Quraisy, aku baru datang dari Masjidil Aqsa. Apa jawaban daripada mereka semua? Dusta kau Muhammad, pandusta. Kenapa geram? Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu perjalanannya 1 bulan, pulang 1 bulan. Loh, kayak apa? Isya berangkat sebelum subuh sudah sampai. Masuk akal apa kada? Nggak masuk akal, gitu. Nggak masuk akal. Karena apa? Karena mereka memikirnya pakai akal manusia. Padahal subhanalladzi asra, maha suci Allah yang memberangkatkan. Yang punya kerja Allah dan Rasul. Allah yang punya kerja. Kalau Allah yang punya kerja, idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Kalau Allah yang punya kehendak, Allah yang punya keinginan, kun, jadi semuanya jadi. Isra Mi'raj tak perlu Ibadah Isya sampai subuh. 10 menit kan bisa pulang pergi ya? Bisa tak 10 menit? Bisa apa kan 10 menit? Hah? Allah bisa tak? Mampu tak kira-kira? Mampu sekali.
tetapi diberikan daripada waktu antara imbah isya sampai maghrib sampai subuh. Kemudian ketika perjalanannya bertemu dengan kejadian-kejadian, ketika Masjidil Aqsa bertemu lagi malaikat, kemudian tembus terus. Ini menunjukkan bahwa segala sesuatunya hikmahnya adalah memberikan proses. Tahu proses? Tahu proses? Paham proses sampean? Proses itu ada waktunya. Tidak bisa sim salabim abrakadabra, nggak bisa. Pegawai sekarang bisa langsung punya rumah sekarang, bisa apa kada? Bisa apa enggak? Pegawai sekarang langsung punya rumah sekarang, bisa apa enggak? Nggak bisa. Oh Beb, ada Beb di sana Beb. Oh tandanya menyimpan apa kira-kira? Ya tuyul bakyul kira-kira. Nggak ada yang tahu ya. Nggak bisa, semua memerlukan proses. Kalau sampai mau jadi sugi, proses, sabar. Sampai kapan Beb? Sampai sugi. Kalau belum sugi, ya sabar. Loh, tapi sabarnya bukan berdiam, maaf. Banyak orang menyangka sabar itu berdiam aja sudah. Ya kayak apa? Ya sudah bersabar aja. Bukan. Kalau itu bukan orang sabar, itu kuler namanya. Berdiam, sudah ya apalagi, sudah aku terima saja nasibku seperti ini. Itu namanya orang kuler. Paham? Bukan sabar. Kalau sabar itu mencoba lagi. Pegawai ternyata kok bangkrut, jatuh, rugi, kayak apa sudah? Sabar saja. Ya apa sabarnya? Pegawai lagi, usaha lagi. Aku ini tidak cocok jualan baju, ganti jualan mainan, jalan lagi usaha. Rugi, ya apa? Ya tidak cocok ini, coba jualan lainnya. Tidak cocok. Ya apa kira-kira? Oh cocoknya menoreh, ya menoreh sebenarnya. Menoreh, sekali menoreh habis satu pohon, nggak keluar getahnya, bingung kayak apa gerak ini, nggak cocok menoreh, ya cari lagi usaha, sabar, usaha terus. Terus aku nggak cocok, ya sudah diam aja guring di rumah. Aku ini kalau pegawai pasti celaka terus, celaka, rugi terus, celaka terus, nggak ada untungnya, pasti bikin susah orang. Tetap sabar sampean. Jangan terus berdiam di rumah. Berdiam di rumah itu menunjukkan kalau sampai bukan sabar tapi kuler. Oh ini juga yang belajar nih, santren. Oh belajar enggak? Uyuh apa enggak belajar? Uyuh enggak? Lapah apa enggak? Terus saya pikir yang Tuhan ada lapah belajar. Sama juga lapah, proses. Tidak bisa belajar 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun langsung jadi al-alimul alamah. Tidak bisa gitu. Sampai kapan belajarnya? Sampai kapan belajarnya? Inal mahdi ilal lahdi, sampai mati. Saya belajar sampai sekarang. Belajaran tetap saya belajaran. Bukan mengatakan saya sampai belajar. Aku sudah pintar dah. Al-Habib Buya Maliki mengatakan madum tatoliban, selawasannya kita ini murid, artinya bercari. Maka kalau sampai punya niatan bercari, semangat terus untuk mencari ilmu. Tapi kalau sudah merasa pintar, maka pasti kuler mau mencari ilmu. Oh ilmu itu sudah tahu, padahal tidak tahu. Banyak orang itu gengsi, paham gengsi? Itu gengsi. Wah itu waktu dulu kecil. Takoni rukun sholat ada berapa? Pak, rukun sholat berapa? Oh dulu pelajaran kecil tidak usah ditakonakan. Ya kada masalah, bertakon lagi berapa? Udah kecil, masih kecil dulu saya belajarnya. Ya berapa kalau masih kecil? Nah, itu Beb lupa aku. Ya kan karena kelawasan benar ya lupa Beb. Tidak usah ditakonakan pula. Loh, salah siapa yang melupakan? Sampai sholat berapa kali satu hari kira-kira? Seperti itu ya. Nah, ada yang tahu. Karena itu proses daripada Isra Mi'raj itu tetap ada. Kehidupan juga ada prosesnya. Bu, sampai yang mau dapat keluarga sakinah, mawaddah, warahmah pun juga perlu proses. Tidak bisa langsung nikah. Oh, suamiku adalah yang pengertian dan cinta kepadaku. Selesai berdiam, duduk di rumah. Kenapa digawe kada bisa? Apa itu kada tahu? Aduh, apalagi film-film zaman sekarang, aduh. Saya lihat itu tidak menunjukkan wanita sejati, wanita-wanita yang pengkuleran,
terus penjijian apalagi. Dikatakan, apa ini saya bilang. Zaman sekarang itu bukan menuju pendidikan yang tegas sebagai manusia, tapi disuruh menjadi apa ya? Itu udah sampai tahu sendiri lah. Mau jadi sampai di TV. Ada dikit, apa? Ada kecoa, berteriaknya satu kampung. Kenapa gerak kecoa? Kalau kecoa ambil sandal, hantam selesai ya lah. Kok bingung teriak satu kampung dahulu di kiau sekampungan gara-gara kecoa satu itu. Dapat dari mana? Ya dari sekolahan. Anak-anak mungkin juga sama. Dapatnya dari mana? Ya dari TV itu. Allah, nikmat sekali. Apa daripada nikmat sekali gitu. Paham? Jadi jangan terlalu ikut sesuatu yang tidak betul. Perbaiki dalam kehidupannya. Insya Allah akan mendapatkan. Beb mau sugi, doa terus, semangat terus, begawe terus. Beb, aku sudah berdoa 30 tahun tidak sugi-sugi Beb. Ya tandanya belum, mungkin Allah kasih takdir yang ke 35 tahunnya. Ya lah. 35 tetap Beb tidak sugi, yang 40 mungkin. Beb 40 tidak sugi, 45 mungkin. Beb tidak sugi-sugi sampai mati Beb. Ya sudah, tandanya kayaknya disimpanakan oleh Allah di akhirat. Mau mana? Sugi di dunia, kenapa sugi di akhirat? Mau dua-duanya? Aku jawab dahulu. Kan bujur apa kata? Yang ini maunya sendiri, mau dunia akhirat sugi semuanya. Tapi kalau masalah dunia sampai semangat, masalah akhirat pamalatnya luar biasa. Bujur apa kata? Woi, takon. Sampean kalau dikiau oleh bupati, sama dikiau oleh Allah, kira-kira yang paling semangat yang mana? Alhamdulillah rezekinya banyak ini. Kupu-kupu malam. Sudah berapa lama ya? 50 menit Pak, 1 jam sudah. Kelewatan 5 menit. Mana dia? Terus apa terus? Belum tuntung lagi nih. Padahal kontrak 40 menit sudah tuntung. 50 harus perpanjang kontrak kira-kira nih. Tanda tangan pulang, nanti di luar lagi gak ada apa-apa gitu. Terus apa terus? Terus saja kalau sampai nyaman dudukan melihati, merokok pulang ada kopinya nyaman. Jadi pikir aku nonton tinju atau apa kira-kira. Jadi posisinya segala sesuatu itu memerlukan daripada proses kehidupan. Apa tadi aku panggil tadi? Masalah apa tadi panggil? Hukum mati. Yang di akhirat. Oh iya, masalah dunia akhirat. Pak, sampai dipanggil bupati. Kira-kira yang song-song sampai datangi dipanggil bupati, apa dipanggil Allah? Bupati memberikan surat langsung kepada sampean akan dikucurkan dana sebesar 1 miliar pada jam 8 pagi. Kira-kira sampean berangkatnya jam 8 apa sebelumnya? Sebelumnya sampai di kantor bupati apa kira-kira jam 8 apa sebelumnya? Jam 7 insya Allah sampai sudah hadir di sana ya. Yang bagian penunggu daripada antrian belum lagi datang. Bupatinya dia masih guring. Sampai mas sudah hadir di sana. Bujur. Tapi kalau Allah mengkiau akan diberikan pahala, yang mana pahala ini lebih baik daripada dunia dan isinya ya. 2 rakaat sebelum daripada subuh itu pahalanya lebih bagus daripada dunia dan seisinya. Sugi apa ada? Sugi mana bupati lawan orang berduit yang seduniaan? Baru batu kacang segini aja berapa orang yang sugi ya lah? Hanya batu kacang segini. Nah apalagi seluruh dunia ya. Batu kacang paham? Seluruh dunia 2 rakaat sebelum subuh diberiakan kepada sampean. Milih mana sampean? Bupatinya berangkat jam 8 atau sebelumnya? Adzannya Allah berseru Allahu Akbar, Allahu Akbar.
terdahulu sebelumnya, atau adzan hanya bangun? Oi, adzan hanya bangun atau sebelumnya sudah bangun berdahulu? Paling cuma kaumnya saja. Aduh, cepatnya pulang ini. Nah ini dah, ini kisruhnya kawanan sudah tunggu di belakang ya, itu sama kawanan. Nah, jangan sampai anakku suruh cepati juga ya. Kalau sama cepati ibu, cepatilah kasih katanya. Nah, lupa pulang aku ini. Nah, masalah bupati. Tadi dipanggil bupati sampai song-song jam 7, jam 6 mungkin ya lah. Tapi kalau dipanggil oleh Allah jam subuh jam 5, kaum mana kaumnya deh? Nah kaum jam berapa subuhnya? Jam 5 lah. Kurang lebihnya jam 5 kurang. Jam 5 kurang. Kira-kira yang hadir di sini jam 3 atau jam 4 kira-kira hadirnya? Kaum takon bulan yang benar. Yang hadir sekitar sini, yang inilah semuanya beratan. Ini kan orang sini semuanya. Yang kira-kira pengen semuanya beratan yang hadir jam 3 atau jam 4. Mana jawab kaumnya nah. Kaum Saikong aja yang datang kira-kira ini. Berdatangnya kan bukan jam 3, jam 4, setengah 5. Itu kan kalau ada landung. Kalau landung pas malam ada acara selamatan aruhan bisa terlambat. Pas jam 5 hanya adzannya lah. Ujur. Sampai mau subi dunia akhirat. Tapi kalau bupati mengkiau sampai cepat-cepati, tapi kalau Allah mengkiau kada cepat-cepat, lo kira-kira bisa sugi dari akhiratnya? Belum tentu. Sampai mau menghadap bupati, ada selawar harganya 200.000, 500.000 lawan 1 juta. Yang dipakai yang mana Pak? Hah? Yang 200.000 aja apa yang 1 juta? Yang 1 juta. Kaosnya, baju ada yang 500, ada yang 700, ada yang 1 juta. Ada lah baju 1 juta. Pernah nggak tahu sampai? Saya pernah tahu ada baju gambar buaya. Tahu gambar buaya? Krokodil. Buaya darat. Itu kaosnya kaos biasa, harganya 729.000. Bisa lah kurang, nah, biar aja 9.000 nya hilang, 720. Wah larang benar. Itu karena apa kata? Payu ini beb, ya Allah payu katanya. Buaya payu, ya Allah, makanya pantas buaya daratnya. Itu. Kira-kira sampai pakai baju yang mana? Yang 700 sampai yang 200 sampai yang 50.000. 200. Minyak harum ada yang 10.000, ada yang 100.000, ada yang 1 juta. Yang pakai yang mana minyak harumnya? Pakai yang mana? Gasan siapa? Bupati. Coba sampai sholat. Sarung 50.000 lawan 200.000, lawannya 500.000 sarungnya. Ada lebih si sarung 500.000. Ada 50.000 kan di pasar sampai tawar ya 30 kayak pageran. Gasan Allah sampai bertawar. Gasan daripada bupati kan ada menawarnya sampai ada 50.000 kan ditawar 30.000. Itu kan setahun sekali. Kalau ada yang bagi sarung, kalau dapat bagi sarung ya ada menukar sarung. Jujur. Aku bertakon. Kalau punya yang 50.000 lawan 500.000, sarungnya yang dipakai untuk sholat yang 50 apa 500? Yang 500 sayang. Jujur tak? 500 sayang ini kalau pakai nanti rusak, kain aja, andak aja. Soalnya kuler mau nukar yang larang-larang lagi. Tapi kalau selawar rusak, larang, kada masalah, nukar pulang ya lah. Baik tinggali untuk hadap Allah yang murah. Baju muslim, baju atasan, 500.000 ada sampai paling mentok 200.000. Itu masih ditawar lagi. Minyak harum kalau mau hadap Allah yang 1 juta, kenapa yang 10.000? Yang 1 juta, yang 10.000 itu masih ditawar lagi 10.000 kayak ini. Mau sampai 10.000 mau minta nyaman.
Pakai yang 10.000. Gak menghadap Allah minyaknya 10.000, bupati 1 juta. Mau menghadap Allah bajunya yang 50.000, 100.000, menghadap bupati yang 1 juta, yang 500.000. Kalau menghadap Allah selawarnya sampean yang larang, menghadap Allah yang 50.000. Lu terus sampai berdoa kepada Allah, ya Allah, tolonglah aku dari surgamu ya Allah. Lu kira-kira dikabulkan kagak lawan Allah? Mau sampeannya pemalas lawan Allah, terus sampean mau minta dikasih sugih lawan Allah. Jangan salahkan tak sugih sampean, karena sampean berhitung-hitung kalau lawan Allah, berhitungan lawan Allah. Dasar Allah, kadang mau kain aja. Yang penting anak-anak dahulu, yang penting yang lainnya dahulu, yang penting makan dahulu daripada nukar untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan salahkan Allah, tetapi salahkan diri kita. Paham? Linuriyahu min ayatina, untuk menunjukkan daripada tanda-tandanya Allah yang sungguh luar biasa ini. Semua adalah pemberian daripada Allah. Pemberangkatan Rasulullah itu pun juga karena pemberian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalani proses dengan sabar, insya Allah akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Beb, saya tidak dapat, beb, saya tidak punya. Jangan salah prasangka. Banyak orang mengatakan doaku tidak terkabulkan, maka akhirnya kata terkabulkan bujur. Doa oleh Allah ini bisa 2 persepsi. Terkadang dikabulkan langsung, terkadang ditunda, terkadang dibayar utangnya sampean. Kenapa utangnya? Dosa. Kita kan punya dosa semua. Oke? Nah, doa yang oleh Allah ini dikabulkan kadang digasan diberikan langsung, tapi diberikan untuk mengganti dosa-dosa kita. Ada hikayat 2 malaikat turun, ini pepandiran berkisahan lawan malaikat lainnya. Ada kata lain berkat lain malaikat. Aku ini bingung, diperintahkan oleh Allah turun ke salah satu ahli ibadah, orang yang hebat ibadahnya. Ia ini punya keinginan mau makan apel, tapi oleh Allah kada diberikan. Jadi bagaimana caraku sampai sang ahli ibadah ini tidak bisa makan apel sampai mati? Ayo gagal. Bingung. Malaikat satunya pada sampean itu aneh ceritanya. Aku lebih aneh lagi. Loh, kenapa anehnya? Anehnya soalnya aku diperintahkan oleh Allah untuk mengabulkan hajatnya orang kafir. Orang kafir ini ketujuh iwak, yang mana iwaknya kada ada di sana, harus menyeberangi 7 benua. Nah, kalau kita ikannya ikan Jepang, atau ikan Jepang, ikan sushi, atau ikan sushi, lain lohan. Lohan itu bukan ikan Jepang loh, ikan sushi kenal gini. Itu adanya cuma di Jepang. Nah, itu orang di Indonesia K7 lawan iwak itu. Jadi aku ini menjadikan kayak apa iwak ini bisa dijaring nelayan, kemudian bisa dikirim ke tempatnya orang yang kafir ini, sehingga orang kafir bisa menukari dan dia bisa sampai makan kabul daripada hajatnya dia untuk mendapatkan iwak sushi. Bingung. Aneh lagi ini lah. Yang tadi ahli ibadah kada boleh diberikan hajatnya, yang kafir malah diberikan hajatnya. Datanglah malaikat ketiga, katanya, Allah berfirman kepada kau berdua bahwa semua itu sudah diatur oleh Allah. Ahli ibadah, kata Allah, ini mempunyai satu dosa yang mana aku sengaja tidak berikan dia keinginannya dia, supaya dia bersabar dengan keinginan yang tidak tercapai. Nah, bersabarnya itu yang aku jadikan menghapus dosanya inya. Akhirnya dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah, tidak memiliki dosa. Karena apa? Sabar menghapuskan daripada dosanya. Kemudian orang kafir ini berbuat baik, beramal soleh, maka aku berikan hajatnya dia di dunia sebagai apa? Imbalan, pahala daripada apa yang digawe. Akhirnya apa yang dihajatkannya aku kabulkan. Makanya kalau orang Islam sakit, tidak kabul-kabul doanya, bukan tidak kabul, karena memang diperuntukkannya kita supaya dosa ini bersih, meninggal dalam keadaan husnul
Paham? Mengerti sampean? Makanya jangan susah sampean nih. Aduh aku nggak punya duit, aduh, jangan aduh, sudah. Nih kalau nggak punya duit, alhamdulillah, termasuk doanya Rasulullah. Rasulullah berdoa, Allahumma ij'alni miskinan, wa amitni miskinan, wa ba'athni min ma'al masakin. Ya Allah, jadikanlah aku orang miskin. Nah, kalau orang miskin sama seperti Rasulullah sebagai orang miskin. Hah? Miskin. Dan hidupkan aku bersama orang miskin. Dan juga jadikanlah aku bangkit bersama orang-orang miskin. Kalau sampai miskin jangan bingung, pasti besok bangkitnya dengan Rasulullah, dengan syarat sampai sabar. Jangan banyak mengeluh. Kau mengeluh datang lawan kawannya, anaknya aku belum lagi bayar SPP, listriknya aku belum lagi bayaran, airnya aku dimatinya. Banyak memadah, ini namanya orang mengeluh. Tapi kalau ada yang memberi, jadi terima. Paham? Bukan orang miskin, aku tidak mau. Itu orang miskin sombong namanya. Jangan meminta, tapi kalau diberi alhamdulillah. Sama kayak saya tidak pernah minta, Pak kasih duit aku adalah. Tapi kalau dia memberinya lama nih, aku terima apa kada? Dia diterima, tidak masalah minta, enggak, diberi alhamdulillah. Paham? Tidak perlu memadah sama orang, aku tidak punya duit, aku tidak punya modal, aku tidak punya bini, aku tidak punya anak, tidak perlu, sudah itu semua Allah yang memberikannya. Paham? Jadi daripada Isra wal Mi'raj ini belum lagi nih. 1 jam lebih sudah kayak apa gerak? Nah, ini panitia Isra Mi'raj ini belum selesai. Baru subhanallah di asra, belum kisah Isra Mi'rajnya. Tadi katanya panitianya kan minta supaya kejadian Isra Mi'raj. Ini kejadiannya panjang, Imam Isa sampai subuh, tahan lah itu ya. Sampai subuh tahan lah. Belum bahas Isra Mi'raj. Bu, tahan Bu. 2 jam tahan. 3 jam. Bu, 3 jam tahan nggak? Pak, tahan nggak sampai 3 jam? Kuat ibunya 3 jam tahan aja deh. Nggak usah banyak-banyak, sedikit tapi bisa kita ambil hikmahnya, kemudian diamalkan. Ini yang penting, paham? Insya Allah lain waktu kalau andai kata diundang lagi bisa dibahas lagi, paham? Kalau diundang, kalau nggak ada ya sudah. Yang pertama kesimpulannya, kita mendapatkan nikmat daripada Allah bukan hanya sekedar duit, tapi banyak lagi nikmat-nikmatnya Allah. Nikmat sehat termasuk, nikmat senang termasuk, nikmat keluarga, nikmat punya anak, nikmat punya rumah, nikmat semua yang kita miliki, pemberian daripada Allah. Nikmat lengkap semua badan kita, itu nikmat yang lebih daripada segalanya. Yang kedua, bahwa segala sesuatu ini adalah Allah yang punya aturan. Kita cukup menjalani, mensyukuri, dan menikmati saja. Yang penting jalan barokah dan semangat di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, amal ibadah kita tingkatkan. Jangan bingung dengan segala sesuatunya. Kalau mau dapat surga, cangkali begawainya juga, cangkali beribadahnya. Bukan cuma ibadah, tapi begawaiin juga harus. Rasul begawe. Waktu anomnya Rasul begawe sampai beliau punya kebun, sudah tinggal duduk manis saja sini. Nggak perlu begawe lagi, tapi begawe pertamanya sampai punya kebun sini itu begawe, bukan kada boleh begawe. Keempat, jangan khayal-khayalan. Kalau sampai khayal tidak dapat apa-apa. Semuanya kalau dibuat khayal, cuma sekedar ngomong, tidak bisa mendapatkan apa-apa. Pak, sampai bini biar lo bini, biar lo bini, ketemu sama mamanya bini, diajak ngobrol semalaman, bisa punya anak apa kada? Atau diiling-iling aja bininya, diingat-ingat aja, itu diingat-ingat, bisa lah punya anak. Atau dipencelengin semalaman, bisa punya anak apa kada? Apa yang harusnya? Digawe, diamali, tahu? Paham?
makan ada nasi di depan mata, kalau sampai pecah lagi bisa kenyang apa kada? Sampai ada nasi, sampai jadikan daripada omongannya nasi segala macam, bisa tidak kenyang? Tidak bisa, harus ambil tangannya sampai masukkan ke dalam nasi, masukkan ke mulut, masih diproses lagi, baru bisa kenyang. Paham? Jadi kalau mau masuk surga, amal ibadah, sholat, puasa, zakat, haji bagi yang mampu, itu sampai amalkan, maka pasti insya Allah akan masuk surga. Tobat, istighfar kepada Allah ya. Istighfar, kita banyak dosanya, kita tidak tahu bagaimana caranya. Yang paling menjadikan dosa kita bersih, sabar ya. Sabar, bukan berdiam sabar, tapi tetap semangat dan selalu bahagia, happy, keep smile. Weh, kenapa kerampian? Tahu gak keep smile? Apa keep smile? Tahu keep smile? Keep smile loh. Keep smile. Wadai, untuk lah. Keep smile. Keep smile itu selalu tersenyum. Tersenyum, apapun tetap tersenyum. Dapat duit tersenyum, tidak dapat duit juga dapat duit tidak dapat duit juga paham. Keep smile, tau keep smile. Namanya keep smile. Oke, bisa bahasa Inggris? Oh, bisa. Mau bahasa apa lagi sampean? Hah? Mau bahasa apa lagi? Bahasa Cina mau? Tambah bingung lagi sampean akhirnya. Paham? Jadi posisinya apapun yang kita perbuat, ini jalankan. Insya Allah kita akan jadi manusia yang gembira, manusia yang bahagia. Bukan cuma sekedar bahagia di dunia, tapi bahagia di akhirat. Sesuai doa yang selalu kita katakan, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah, jadikanlah kami orang yang baik dan mendapatkan kebaikan di dunia, mendapatkan kebahagiaan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan juga ketika di akhirat kita dapat kebaikan ya Allah, kebaikan yang kita nantikan, kebaikan ketika mendapat amal kita dengan tangan kanan, mendapatkan buku kitab dengan tangan kanan, sehingga kita semua selamat bisa melewati daripada siratul mustaqim dengan baik dan masuk ke dalam surganya Allah dalam keadaan baik. Allahumma ja'alna bihuda waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asa wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas perhatian dan juga pemberian waktu buat saya. Mohon maaf yang sepanjang-panjangnya ya. Kepanjangan soalnya 1/4 paham lah. Minta maaf bonusnya banyak. Bonus siapa mau bonus? Dapat duit 100, saya tambahin lagi 100, mau enggak? Mau enggak? Mau, tapi kalau masalah akhirat mau enggak? Sholatnya duhur 4 rakaat tambah lagi 8 rakaat, mau enggak kira-kira? Mau enggak? Maunya cepat-cepat ya. Memang tabiatnya manusia, kalau bab masalah dunia kepingin lama-lama, tapi kalau bab masalah akhirat kada aku lama-lama, kepingin capati lakasi. Jangan anak aku tuh capati lakasi ya. Minta maaf yang sebanyak-banyaknya, pasti ada salah kata, salah ucap, salah semua daripada perkataan saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak ada maaf, tidak ada rasa untuk menyinggung, menyindir ataupun menabrak. Kalau ada yang merasa tertabrak, ya minta maaf. Tidak ada niatan saya untuk menabrak, tapi niatannya ingin mengajak supaya kita bersama-sama, bukan cuma duduk di sini, tapi bisa duduk di akhirat juga bersama. Sama juga kalau andai kata ada salah kata, salah kira, mohon dimaafkan. Tiada gading yang tak letak, kata pepatah. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah saya menumpang mandi, boleh bu? Boleh. Kalau ada umur panjang, insya Allah kita akan berjumpa lagi. Lain kesempatan, lain waktu, tetap dalam keadaan berbahagia. Keep smile, atau keep smile. Ketemu kawan-kawan, keep smile, terkuring, ya. Assalamualaikum, keep smile. Nah, gitu. Kalau ada yang bini pean kata anu pada hilati, jangan Habib keep smile loh. Nah, kalau pengen mendapati ya banyak, kadang mau kuring, saya katakan, bah, jangan Habib keep smile. Biar keren sedikit itu lah, bukan mana, busui, biar keren sedikit nah.
Desa-desa tapi bisa bilang keep smile, tetap tersenyum ya. Mudah-mudahan kita tetap tersenyum di dunia dan bisa tersenyum di akhirat. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Habibuna yang telah menyampaikan ceramah beliau. Semoga kita mendapat berkah dan rahmat dari Allah. Selanjutnya yaitu doa haul. Untuk ini kami mintakan kepada Kanda Haji Rahmadi waktu kami bersilakan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina awalin. Amin. Amin ya Allah. Amin. 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 Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin. 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 Demikian acara demi acara sudah kita lalui. Kami atas nama pembawa acara mengucapkan ampun dan maaf kalau seandainya terdapat kehilapan ataupun kesalahan. Mohon maaf yang tiada terhingga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah. Sallim Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allah
على